Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong. Perkenalkan, nama saya Anggoro Buana Prajamurti. Saya adalah guru geografi yang berasal dari SMA Negeri 1 Grabak, Kabupaten Magelang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran geografi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Video tersebut saya ambil tanggal 13 Desember 2022. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali untuk mengikuti pembelajaran geografi ya bersama Pak Anggoro seperti itu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini ya, ada baiknya kita mengecek dulu ya untuk kesiapan pembelajaran kita ya. Silakan kalian cek terlebih dahulu kondisi lingkungan di sekitar kalian, tengok kanan, tengok kiri kalian. Lihat apakah di situ masih ada sampah. Ya, coba tengok. Sudah bersih ya? Oke. Coba kita rapikan dulu ya meja kursinya ya, biar lurus seperti itu ya. Nah, ini rapikan. Ya. Kalau masih ada sampah silakan boleh dibuang di belakang terlebih dahulu. Buang ke tempat sampah. Sudah ada ya? Oke, istimewa kelas kalian ya. Berarti sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, kondisi kelas sudah bersih seperti itu ya. Oke, sip, good ya buat kalian semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti kita awali dengan berdoa ya, yang nanti akan dipimpin oleh Mas Radit selaku ketua kelasnya kayak gitu. Kemudian nanti seperti biasa, nanti dilanjutkan dengan pembiasaan Asmaul Husna ya. Oke, kemudian nanti kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mas Radit dipimpin doa terlebih dahulu. Semuanya yang sudah siap, doa, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya. Siapa ya? Coba tunjuk ya. Mbak Wahyu aja, mana Mbak Wahyu ya? Maju sini Mbak untuk menjadi dirijennya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Alvina Yogi, Hadir. Andika Putra, Azizah Dwi, Khairunisa, Devita. Semuanya sudah siap ya mengikuti pembelajaran? Tuh di belakang Mas Gaza nih. Kayak ngantuk ya Mas Gaza ya. Begadang tadi malam. Ya, apa menonton bola? Nah, sekarang kan lagi bergulir ya, ada bola seperti itu ya. Jadi tetap kita harus semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Apalagi kan sekarang juga kita sudah berada pada akhir semester 1. Jadi Pak Anggoro harapkan nanti ke depan kalian bisa mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menghadapi PAS. Seperti di mapel geografi juga Pak Anggoro harapkan kalian segera untuk memenuhi berbagai macam tugas-tugas ya maupun ulangan harian. Karena beberapa dari kalian kemarin juga ada banyak yang terlibat dalam kegiatan perlombaan seperti itu ya. Jadi dari segi waktu Pak Anggoro toleransi, tapi sekarang kalian sudah kembali lagi di kelas, berarti kalian harus bisa lebih cepat lagi menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan di kelas seperti itu ya. Aktivitas kita hari ini nanti kita akan belajar tentang analisis mengenai dampak lingkungan ya dalam pembangunan berkelanjutan ya gitu. Jadi untuk aktivitas atau kegiatan hari ini nanti Pak Anggoro akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini nanti akan berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada di dekat kita. Tentu saja yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kaitannya dengan apa itu tadi? Ya. Apa Firin? Ya, analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, pada aktivitas kita hari ini nanti Pak Anggoro akan menggunakan metode diskusi atau pemecahan masalah dan juga nanti presentasi seperti itu ya. Oke, nah bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui ya. Jadi nanti di awal nanti pada fase yang pertama ya Pak Anggoro akan menampilkan suatu video ya. Jadi itu nanti untuk orientasi atau pendekatan kepada masalah seperti itu. Kemudian nanti fase yang kedua, kalian nanti akan Pak Anggoro bagi menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok dengan yang berdasarkan dari nilai pretest yang sudah kalian kerjakan seperti itu ya. Kemudian untuk langkah pembelajaran berikutnya penyelidikan ya, penyelidikan atau aktivitas dalam kegiatan diskusi ya. Jadi nanti kalian akan Pak Anggoro bagikan LKPD ya. Nah pada LKPD itu nanti akan ada permasalahan-permasalahan atau topik-topik yang harus kalian selesaikan seperti itu. Oke, nah, di grup kelas Pak Anggoro sudah mengirimkan link untuk aktivitas pretest kita hari ini ya. Oke, silakan bisa dikerjakan untuk durasi waktunya 5 menit ya. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Nah, oke Mas Bas, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ada beberapa yang sudah Pak Anggoro sampaikan di depan ya. Yang pertama, coba dibacakan Mas Andika, tujuan pembelajaran yang pertama. Mendefinisikan konsep analisis dampak lingkungan dengan benar. Ya, yang pertama, mendefinisikan konsep analisis dampak lingkungan dengan benar. Ya.
sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan manfaat dari mempelajari materi ini apa sih? Berarti yang pertama kita tahu apa? Apa itu? Abdal, kayak gitu ya. Kita tahu definisinya, kita tahu konsepnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua manfaatnya apa? Ya, oke ini ya. Kita tahu fungsi dan manfaat amdal seperti itu ya. Oke, kemudian manfaat yang ketiga apa? Apa Mbak? Ya, kita bisa atau kita dapat mengetahui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kita pada akhirnya tahu ketika kita terjun ke masyarakat, apalagi nanti kita kalau memiliki suatu tempat usaha atau kita bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, nah kita bisa memberikan masukan-masukan yang positif ya, bagaimana suatu pembangunan itu bisa dilakukan tapi tanpa merusak lingkungan seperti itu ya. Oke, jadi itu nanti manfaat dari pembelajaran yang akan kita dapatkan. Semuanya coba kita perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Apakah kalian menjumpai adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena pengelolaan yang tidak semestinya? Ada nggak? Siapa bisa menjelaskan? Saya. Oke, lanjut ya. Oke, apa Mas Radit? Pencemaran lingkungan limbah atau limbah tahu. Oke, pencemaran lingkungan yang disebabkan karena limbah tahu. limbah tahu. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Aktivitas industri yang ada di sekitar kita dapat menyebabkan polusi. Aktivitas industri yang ada di sekitar kita ya, ternyata ya ada yang bisa menyebabkan ya terjadinya suatu polusi udara ya. Apalagi di kawasan Grabak ya, di sekitar kita itu kan ada banyak sekali apa? Ya, ada aktivitas industri ya, seperti pabrik kayu lapis ya. Tadi kita bahas pabrik tahu ya, yang kesemuanya itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, yang diakibatkan karena adanya proses pencemaran ya. Oke, menarik sekali. Tepuk tangan ya untuk kita semuanya ya. Nah, di sini Pak Goro ada video ya. Nah, silahkan nanti bisa kalian simpulkan ya. Bisa kalian simpulkan apa sih yang ada di video tersebut ya. Silakan disimak dulu ya. Ribuan ikan siap panen milik warga Magelang, Jawa Tengah mati akibat aliran Sungai Gandekan tercemar limbah. Seperti inilah kondisi saluran irigasi di Sungai Gandekan, Kelurahan Tidar Selatan, Magelang Selatan, Jawa Tengah. Air bercampur busa sampai begitu keruh dan menimbulkan buih-buih pekat. Akibatnya ribuan ikan milik warga mati karena aliran juga mengairi kolam-kolam ikan pemancingan kelompok tani setempat. Pihak kelurahan sudah melaporkan kejadian ke Dinas Lingkungan Hidup Magelang. Nah, dari video yang sudah kalian simak barusan ya, apa sih tanggapan kalian tentang video tadi? Siapa punya pendapat? Bisa tunjuk jari. Silakan. Oke, silakan, Denny. Yang dapat saya simpulkan dari video tersebut merupakan salah satu contoh pencemaran air yang disebabkan oleh limbah sehingga menyebabkan kondisi air bercampur buih dan keruh dan menyebabkan ikan-ikan mati. Oke, itu pendapatnya Denny ya. Oke, kasih plus dulu untuk ini ya.
Nah, di sepanjang aliran sungai, khususnya di dekat pintu-pintu air tadi ya, kemudian apa? Tercipta suatu buih ya. Ya, yang di akhir video tadi ternyata aktivitas tersebut bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Seperti yang tadi kalian lihat, ada banyak kolam-kolam ya yang lokasinya tidak jauh dari sungai yang tercemar tersebut. Nah, itu ternyata pada satu waktu banyak ikan-ikan yang ada di sana itu mati. Oke, bagus sekali ya untuk respon kalian ya. Nah, di slide depan di sana Pak Guru sudah menyampaikan ya apa itu amdal ya. Oke, tolong salah satu dari kalian dibacakan untuk pengertiannya. Oke, kirim ya. Apa itu amdal? Kegiatan mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Ya. Di sini amdal ada kaitannya juga dengan lingkungan hidup, gitu ya. Nah, di sini terdapat 3 komponen lingkungan hidup, ya. Yang pertama ada komponen biotik, kemudian yang kedua ada komponen abiotik, kemudian yang ketiga ada komponen sosial budaya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan fungsi amdal ya, fungsi amdal. Nah, di sini ada beberapa fungsi amdal yang sudah Pak Anggoro ambil dari beberapa sumber kayak gitu ya. Yang pertama, amdal berfungsi untuk apa? Itu dari jangan keroyokan ya. Siapa mau membacakan? Yang pertama, oke, yuk. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Nah, amdal berfungsi sebagai bahan dalam perencanaan suatu pembangunan di wilayah seperti itu ya. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan suatu pembangunan, jadi pembangunan itu kan dia bisa berasal dari pelaksana ya. Pelaksana itu ya berarti bisa dari dinas ya, atau juga bisa dari swasta ya, seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan suatu kegiatan pembangunan tempat usaha dan lain sebagainya, nah ini perlu untuk dikaji terlebih dahulu dengan menggunakan amdal. Jadi baik siswa-siswi semuanya, kegiatan atau aktivitas kita berikutnya kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil ya. Nah, Pak Anggoro sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada berbagai macam aktivitas yang harus kalian lakukan atau harus kalian diskusikan dan juga dikerjakan ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti Pak Anggoro sesuaikan dengan hasil pretest yang tadi sudah kalian laksanakan. Seperti itu ya. Oke, Pak Anggoro bacakan urut ya dari kelompok 1 sampai yang terakhir ya. Nah, untuk sekedar informasi saja, nanti masing-masing kelompok akan terdiri dari 4 orang seperti itu ya. Oke, untuk kelompok yang pertama, nanti sekretaris silakan dicatat ya biar tidak lupa ya. Nanti bisa di-share di grup kelas seperti itu ya. Oke. Kelompok 1, Andika Putra. Kemudian ada Radit Lambang. Kemudian Sofi Andita. Zahra Koirun Nafisa. Di kelompok 1 ya. Kelompok 2, Alvina Yogi. Koirun Nisa. Setia Eka. Kemudian satu lagi Ardana ya, Ardana Galang. Oke, berarti semuanya sudah Pak Anggoro sebutkan atau ada yang belum Pak Anggoro panggil namanya?
ya? Nah, oke, habis ini Pak Anggoro akan bagikan untuk lembar kerja peserta didiknya ya. Oke. Ini kelompok. Silakan nanti bisa di belakang ya. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerja peserta didiknya ya, atau LKPD-nya ya. Oke, silakan dibuka halaman 1 ya. Halaman 1. Di situ ada identitas ya, identitas, kemudian tujuan pembelajarannya. Itu bisa kalian lewati. Lanjut ke halaman 2. Nah, di sini kan ada kelompok ya. Nah, nama kelompok silakan ditulis ya sesuai dengan kelompok kalian. Kalian dapat kelompok nomor berapa? Kemudian cantumkan juga, tulis juga anggota kelompoknya ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada petunjuk bagaimana mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nanti masing-masing kelompok di sini kalian akan fokus membahas satu topik ya. Untuk kelompok 1 dan 2 nanti kalian akan mengkaji permasalahan tentang tambang pasir Merapi ya di Magelang. Itu kelompok 1 dan 2. Kemudian kelompok 3 dan 4 nanti kalian akan membahas permasalahan yang ada di tempat pembuangan sampah di Desa Pasuruan yang ada di Kabupaten Magelang ya. Kemudian untuk kelompok 5 dan 6 kalian nanti akan membahas tentang limbah industri tahu ya yang ada di wilayah Grabak. Oke, bagaimana kelompok 1, 2, 3 sampai 6? Apakah ada kendala dalam aktivitas diskusi kalian? Silakan bisa disampaikan ke Pak Anggoro. Gimana? Apakah ada? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke. Apa Mbak kendalanya? Uraian informasinya, penjelasannya seperti apa ya? Ya ini berarti kaitannya dengan kegiatan nomor 1 ya. Oke, berarti kan dari video yang tadi sudah kalian lihat, sudah kalian simak, tentu saja di situ kan ada informasi-informasi pentingnya ya. Berarti kan nanti kalian jelaskan dulu secara umum ya. Baru setelah, misal kalian membahas tentang apa? Membahas tentang TPS sampah ya. Nah, tempat pembuangan sampah yang ada di Desa Pasuruan ya. Nah, berarti nanti kalian jabarkan dulu secara umum ya kondisi yang ada di Indonesia itu seperti apa ya. Kemudian kalian jelaskan kondisi TPS yang ada di Pasuruan tersebut bagaimana. Nah, oke, jadi waktu diskusi kita sudah habis ya, Mas Mbak. Silakan habis ini nanti masing-masing dari kelompok bisa maju untuk menyampaikan hasil dan juga mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Pak Anggoro aja ya untuk yang pertama kali maju ya. Silakan bisa diawali dari kelompoknya Mas Radit, silakan. Oke, kasih aplaus buat kelompoknya Mas Radit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Utara Ramadhani dan ini Saya Radit Lambang Laya Putra. Saya Zahra Khairun Nafisa. Saya Khairun Nisa. dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tambang pasir di area Magelang. Satu, uraikan informasi apakah yang kelompok Anda peroleh dari video tersebut.
Yang kami peroleh dari video tersebut adalah aktivitas penambangan pasir yang ada di Kabupaten Magelang. Yang kedua, kasus pelanggaran AMDAL yang teridentifikasi atau bukti-bukti yang ditemukan dalam video. Kasus yang pertama, penggunaan alat-alat berat dalam upaya penambangan pasir. Kasus yang kedua, aktivitas penambangan pasir bisa merusak lingkungan dan mengakibatkan terjadinya erosi. 3. Dampak yang diakibatkan dari aktivitas tersebut. Yang pertama yaitu dampak fisik lingkungan. Di antaranya adalah 1. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga di daerah sekitarnya. Kedua, adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor. Ketiga, berkurangnya debit air permukaan atau mata air. Keempat, tinggi lalu lintas kendaraan di jalan desa membuat rusaknya jalan. Dan kelima, terjadinya polusi udara. Untuk dampak kedua yaitu dampak sosial ekonomi. Di antaranya adalah 1. Pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, baik sebagai pengawas, buruh tambang, penjual makanan dan minuman. Kedua, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga yang tinggi. Tanah yang semula tidak menghasilkan menjadi bermanfaat karena dipakai untuk penambangan pasir. Ketiga, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik dan adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka, apalagi bila turun hujan. Dan yang keempat, tentukan alternatif solusi yang sesuai untuk mengurangi maupun mengatasi topik tersebut. 1. Aktivitas penambangan perlu menerapkan prinsip penambangan yang ramah lingkungan. 2. Menata pola pikir masyarakat akan pentingnya kesadaran pelestarian lingkungan kawasan Merapi. Nomor 3. Mencarikan solusi alternatif ekonomi lain bagi masyarakat sekitar agar tidak tergiur melakukan penambangan terus-menerus. Keempat, penegakan hukum secara komprehensif oleh aparat penegak hukum didukung oleh dinas terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten secara bersama-sama dengan warga sekitar pertambangan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dan meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan pertanyaan dari kelompok 4, saya silakan. Saya Rika Nikmat dari kelompok 4 ingin bertanya. Yang pertama, mengapa terjadi lonjakan harga pasir yang cukup signifikan dari lokasi tambang sampai dijual secara bebas di masyarakat? Yang kedua, menurut kelompok kalian, apakah proses penambangan pasir di sekitar Magelang sudah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Pertanyaan pertama, saya akan jawab. Karena untuk mendapatkan pasir tersebut dibutuhkan usaha yang banyak. Di antaranya, 1. Penambang itu bekerja dalam mempertaruhkan nyawa. Biasanya lokasi berada pada lokasi yang sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi. Untuk pertanyaan kedua, menurut kelompok kami, proses penambangan pasir yang ada di sekitar Merapi belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena masih banyak pelaku usaha di bidang tersebut memanfaatkan alat-alat berat pada saat proses penambangan. Sehingga menurut kelompok kami itu hanya merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya bencana seperti erosi atau longsoran lahan yang dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya termasuk pekerja tambang itu sendiri. Oke, sekali lagi kita kasih apresiasi ya, kita kasih plus untuk kelompok 1 ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 berkaitan dengan aktivitas penambangan pasir Merapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda peroleh dari video tersebut menggambarkan kondisi tempat pembuangan sampah yang terletak di TPA Pasuruan, Kabupaten Magelang. 2. Kasus pelanggaran AMDAL yang teridentifikasi atau bukti-bukti yang ditemukan dalam video. 1. Belum adanya kegiatan pemilahan sampah. 2. Merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, jelaskan dampak yang diakibatkan dari aktivitas tersebut. Sampah secara potensial menularkan penyakit, merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, mencemari bahan yang bisa didaur ulang, dan dapat menghancurkan kegunaan dan keduanya. Keempat, tentukan alternatif solusi yang sesuai untuk mengurangi maupun mengatasi topik tersebut. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin memilih barang yang bisa dipakai kembali. Ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang tidak berguna lagi didaur ulang lagi. Keempat, replace atau mengganti dengan meneliti barang yang kita pakai sehari-hari dengan barang yang lebih tahan lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Fadila Rizky dari kelompok 6 ingin bertanya, apa peran yang bisa kita lakukan untuk mengatasi lonjakan penumpukan sampah yang ada di video tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Di rumah kita masing-masing sebaiknya disiapkan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Ada jenis sampah organik, ada jenis sampah anorganik. Ada juga jenis sampah yang bisa didaur ulang dan ada juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga hal tersebut dapat membantu kinerja petugas di tempat pembuangan sampah tersebut. Karena salah satu sebab adanya lonjakan penumpukan sampah karena adanya keterbatasan pekerja yang sedikit dalam memilah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Devita Fadila Abida dan Saya Desnaini Nolia. Saya Rina Rahmawati. Saya Yofi. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limbah industri tahu. Informasi yang kelompok kami peroleh dari video tersebut adalah terlihat adanya aktivitas produksi tahu di video tersebut. Juga terlihat bahwa pembuangan limbah cair mengalir sampai ke sungai tanpa proses netralisasi. 2. Kasus pelanggaran AMDAL yang teridentifikasi dari bukti-bukti yang ditemukan dalam video adalah adanya potensi pembuangan limbah cair dari produksi tahu. 3. Jelaskan dampak yang diakibatkan dari aktivitas tersebut. 1. Mengeluarkan bau busuk. 2. Aliran air persawahan menjadi tersumbat sehingga menyebabkan kondisi di sekitar menjadi kering. 3. Limbah cair yang dibuang apabila dikonsumsi makhluk hidup lainnya dapat menyebabkan kematian. 4. Alternatif solusi yang sesuai untuk mengurangi maupun mengatasi topik tersebut adalah 1. Melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang. 2. Mengubah limbah tahu menjadi olahan lain, contohnya nata de soya, abon berbahan baku ampas tahu, dan sebagai pupuk organik. Ya, itu tadi penyampaian presentasi ya, yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Oke, jadi semuanya sudah puas belum dengan jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi? Sudah. Oke, tapi di sini Pak Anggoro juga memiliki beberapa catatan seperti itu ya. Dari tadi 3 tema besar yang sudah Pak Anggoro sajikan kepada kalian. Tema yang pertama membahas tentang tambang pasir ya. Kemudian yang kedua tentang kondisi tempat pembuangan air sampah. Kemudian yang ketiga ya limbah industri
tahu ya. Jadi dari 3 tema besar yang tadi sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing dan juga yang sudah kalian presentasikan kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama ya, apakah tambang pasir yang tadi dibahas kelompok 1 dan 2 ya, itu dalam pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau belum? Menurut kalian bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Belum. Ya, ada sebagian yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tapi ada juga ya sebagian besar yang belum sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ya. Apalagi di sini kita membicarakan para penambang liar kayak gitu ya. Para penambang liar, apakah para penambang liar itu memikirkan bagaimana kelestarian lingkungan dengan adanya proses pengambilan atau proses eksploitasi tambang tersebut? Kira-kira bagaimana? Apakah mereka memikirkan dampak kerusakan lingkungannya? Tidak. Yang mereka pikirkan apa? Ya, yang mereka pikirkan hanya bagaimana cara mengeruk ya tambang tersebut untuk bisa diubah menjadi uang seperti itu. Itu pemikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari aktivitas pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan ini ya. Nah, jadi Pak Anggur akan mencoba merefleksikan kembali ya materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama kaitannya dengan konsep AMDAL ya, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ada yang masih ingat dengan pengertian AMDAL? Siapa? Andika? Oke, silakan. AMDAL adalah kajian mengenal dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Ya, oke, itu adalah pengertian dari AMDAL ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang berbagai macam komponen lingkungan ya. Oke. Nah, ada komponen apa saja? Coba. Oke, Mirin. Komponen biotik, Ya. sama sosial budaya. Ya, oke, jadi ada 3 komponen ya. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik, kemudian yang ketiga sosial budaya. Nah, itu adalah gambaran materi yang sudah kita lalui pada pertemuan ini ya. Nah, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran Pak Anggoro sudah menyiapkan post-test juga ya untuk kalian. Silakan sekarang bisa kalian cek di grup WA kelas ya. Di sana sudah ada link tautan menuju ke aplikasi ya. Nah, di sana kembali kalian akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan dalam waktu 5 menit seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Oke, dari post-test yang sudah kalian kerjakan tadi, alhamdulillah ada peningkatan ya, ada peningkatan dari nilai yang sudah kalian dapatkan. Nah, itu berarti menandakan ada peningkatan pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari ya. Oke, terima kasih Mas Bak. Kita sudah berada di penghujung aktivitas pembelajaran hari ini ya. Untuk persiapan pertemuan berikutnya ya, silakan kalian bisa
melanjutkan atau mendalami materi ya yang bersumber dari buku paket dan juga bisa dari sumber-sumber yang lain, termasuk fenomena-fenomena yang ada di internet ya. Nah, kita pelajari lebih dalam lagi tentang pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Anggoro akan mengadakan latihan evaluasi. Oke ya. Jadi silakan untuk pertemuan berikutnya semuanya membawa buku paketnya masing-masing ya. Oke ya. Oke, terima kasih 11 IPS 3. Kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Pak Anggoro akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.